سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita masih terpelihara. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang bisa membuat kita hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah tujuannya untuk beribadah, itu langkah yang sangat mulia, bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya, dan mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita selamat di hari mahsyar, membuat kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan masalah-masalah kontemporer dalam bab zakat. Untuk malam hari ini kita akan masuk pada zakatu al-malil haram. Zakat harta haram. Ini pada pertemuan yang terakhir sebenarnya sudah kita sampaikan sebahagiannya, tetapi pada malam hari ini kita akan ulang lagi dari awal, karena pertemuan yang kemarin itu kita bahas ini pada bagian akhir dari waktu kita, sehingga pembahasannya terkesan agak terburu-buru. Maka kita kembali dari awal, zakatu al-malil haram. Apa hukumnya? Apakah harta haram itu wajib untuk dizakatkan atau tidak wajib? Kenapa muncul pertanyaan itu? Pertanyaan itu muncul adalah dikarenakan oleh zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan harta. Kalau seandainya harta haram, apakah menjadi suci dia dengan dibayarkan zakatnya? Karena memang hartanya itu betul yang haram. Itulah sebabnya muncul pertanyaan itu di kalangan para ulama dan juga umat Islam. Apa sesungguhnya hakikat atau hukum dari zakat harta haram? Ikhwati fillah, dikatakan di sini bahwa fal malul haram allazi yakunu 'indal insani ala naw'ain. Harta haram yang ada di tangan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah malun muharramun li'ainihi. Harta haram yang diharamkan disebabkan oleh ainnya, oleh zatnya. Jadi haramnya itu zatnya. Sedangkan yang kedua adalah malun muharramun likasbihi. Harta haram diharamkan bukan karena ainnya, bukan karena zatnya, tapi haramnya likasbihi, karena cara mendapatkannya. Dia hukum asalnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya salah, berarti masuk dalam kategori mal haram, harta haram, muharram likasbihi. Dia diharamkan karena cara mendapatkannya.
ammal malul muharramu li'ainihi fahuwal malul lazi takunu ainuhu wa manfaatuh muharramah. Manfaatuh muharramah. Harta yang memang zatnya itu betul yang haram, dan memanfaatkan harta itu juga adalah harta yang adalah sesuatu yang diharamkan. Seperti apa? Khamar, khinzir, alatul lahwi. Khamar artinya ya khamar, khinzir babi, alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan. Lahwi di situ diartikan oleh kebanyakan para ulama dengan alat-alat musik. Karena yang paling mudah melalaikan kita adalah musik. Yang paling mudah melalaikan kita dari ingat Allah, melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban, membuat nafsu kita sangat jauh dari Allah, itu adalah alat tadi itu. Maka al-lahwi di situ diartikan dengan alat-alat musik. Wal maitah, dan juga bangkai. Ini contoh sesuatu yang haram karena ainnya. Di situ ada khamar. Khamar itu sebenarnya itu apakah nama untuk satu jenis minuman atau istilah untuk yang disebabkan oleh sebuah minuman. Jadi khamar itu nama satu jenis minuman kah atau akibat yang ditimbulkan oleh satu bentuk minuman? Maka yang lebih tepat adalah khamar itu istilah untuk akibat yang ditimbulkan. Maka khamar itu artinya menutup akal, merusak saraf yang disebabkan oleh sebuah minuman. Oleh karena itu, apa saja kata Rasul, asal dia memabukkan maka disebut dengan khamar. Dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Dan semua yang memabukkan itu adalah khamar. Berarti kalau dikatakan kullu, maka tidak satu. Semua yang memabukkan. Berarti dia tidak satu. Oleh karena itu istilah khamar itu lebih kepada akibat yang ditimbulkan. Itu tua-tua itu khamar enggak tuh? Padahal kita bilang tua. Dan banyak pula jenis tuh. Atau minuman-minuman yang bermerek tapi juga memabukkan, akibatnya sama. Kalau tua kan enggak ada merek kan. Itu sangat berbahaya. Kalau yang ada diimpor umpamanya dari miras-miras dari luar negeri, itu khamar juga enggak tuh? Khamar juga. Berarti hukumnya sama. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan kullu muskirin, semua yang memabukkan, maka adalah khamar. Dapat disebut sebagai khamar dan hukumnya adalah sama. Walaupun terkadang ada sesuatu yang tidak disebut khamar, tetapi ternyata unsur-unsur yang akibat yang ditimbulkannya sama dengan apa yang ada pada khamar, maka hukumnya juga menjadi sama. Apa contohnya? Narkoba, ekstasi, sabu-sabu, dan berbagai macam jenis yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Mereka menganggap itu adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Katanya kalau itulah diminum, itu pikiran katanya bisa menjadi tenang, bisa menjadi itu kebohongan itu hanya tipuan. Kebahagiaan tidak didapat dengan cara meminum itu, tapi kebahagiaan akan didapat dengan cara-cara yang benar yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti khamar, khinzir itu juga dalam Al-Qur'anul Karim meskipun dikatakan lahma khinzir, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian di antaranya lahmul khinzir, daging babi. Apakah yang diharamkan itu hanya dagingnya saja?
Atau semua yang ada pada babi itu menjadi haram? Jawabannya semua. Termasuk minyaknya, minyak babi. Atau lemaknya, atau tulangnya, atau kulitnya. Semua itu sesuatu yang diharamkan, meskipun yang disebut dalam ayat adalah lahmu khinzir, daging babi. Lalu kenapa ayat menyebut hanya daging? Karena pada kebiasaannya babi itu untuk dimakan. Dan yang dimakan biasanya adalah daging. Jadi penyebutan itu adalah mimba bil ghalib, sesuatu yang kebiasaannya memang untuk dimakan dan yang dimakan adalah daging. Tetapi yang diharamkan dari babi itu bukanlah hanya dagingnya saja, tapi semuanya. Sehingga kalau seandainya makanan-makanan, produk-produk makanan yang di dalamnya mengandung minyak babi atau sesuatu yang bisa penyedap yang berasal dari sesuatu yang haram seperti dari minyak babi tadi, maka hukumnya juga akan menjadi diharamkan, tidak boleh untuk dimakan karena bercampur padanya sesuatu yang diharamkan. Kalau tidak boleh dimakan berarti nggak boleh juga untuk jual belikan. Hubungan kita nanti tentu dengan harta ketika mereka memperjualbelikan. Itu nanti akan berhubungan dengan zakat. Karena zakat biasanya adalah dari uang yang dihasilkan dari penjualan. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan tadi, khamar, babi, alat-alat musik dan bangkai, fahadzil amwalul muharrama li'ainiha. Ini adalah harta-harta yang diharamkan secara ainnya. Zatnya itu yang diharamkan. Maka karena zatnya itu diharamkan, haram pula untuk memilikinya. Haram pula untuk memilikinya. Al-amwal, hazil amwal tuhramu ala man malakaha mahma tanaqalahat al-aidi. Harta-harta yang diharamkan ini, itu diharamkan pula bagi siapa saja untuk memilikinya. Bagaimanapun cara berpindahnya dari tangan ke tangan. Apakah cara dihadiahkan, atau cara diperjualbelikan, atau cara dihibahkan, pokoknya dengan cara apa saja, maka dia tidak akan berubah menjadi halal. Walaupun dia beli. Kalau membeli itu kan berpindah hak milik. Sekarang dia beli khamar. Apakah dengan cara membeli itu dia menjadi halal? Jawabannya tidak. Karena bagaimanapun cara perpindahannya dari tangan ke tangan, maka hukumnya tetap adalah haram. Cara bertaubat dari harta seperti ini, caranya adalah la tasihhu taubatu minha illa bi itlafiha. Tidak sah taubat seseorang atau dijual semuanya, nanti uangnya saya ambil. Itu juga menjadi tidak boleh. Bahkan kalau seandainya dirubah pun bentuknya kepada sesuatu yang halal, itu bisa-bisa menjadi tidak dibolehkan. Seperti khamar. Dulu pada masa jahiliyah dulu, itu khamar itu biasa dijadikan cuka. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, setelah turun ayat khamar itu, Allah turunkan ayat khamar secara tegas, secara mutlak, maka ada di antara sahabat yang bertanya. Di antara yang bertanya itu adalah Abu Talha. Apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, khamar ini kan sudah diharamkan. Apakah boleh untuk dirubah khamar itu menjadi cuka? Jadi diproses kembali, lalu khamar berubah bentuknya menjadi cuka. Apa jawaban Nabi ketika itu? Qala la. Nabi berkata, tidak. Itu aja jawaban Nabi dalam satu riwayat, la. Tidak boleh. Berarti dirubah pun kepada sesuatu yang cuka kan bisa menjadi halal. Tapi kalau proses perubahannya berasal dari khamar, maka dalam hadis tadi Nabi mengatakan qala la. Tidak dibolehkan. Hadis itu disepakati kesahihannya oleh para ulama.
Nah, begitulah tingkat keharamannya dan dia adalah haram li'ainiha. Kalau ada yang ingin bertobat, cara bertobatnya harus dengan memusnahkannya sehingga dia bebas dari segala yang berhubungan dengan yang diharamkan tadi. Apakah harta-harta haram seperti itu ada zakatnya? Umpamanya ada orang yang memperjualbelikan khamar, itu barang dagangan dia, atau memperjualbelikan daging babi, dapatlah dia uang, dan sampai uang itu sejumlah nisab, sampai pula haulnya, apakah wajib dizakatkan? Dikatakan, wa amma ma yata'allaqu bi zakati hadzal amwal fahazil amwalu laisa fiha zakah. Harta-harta seperti ini yang berhubungan dengan li'ainiha tadi diharamkan karena zatnya, laisa fiha zakah. Tidak ada ketentuan zakat padanya. Berarti tidak ada kewajiban zakat. Kenapa demikian? Li'annaha amwalun khabithah. Karena harta-harta tadi adalah harta yang khabisa. Khabisa itu harta yang buruk, harta yang jelek di mata Allah. Yajibut takhallusu minha kulliha. Yang diwajibkan bukan membayarkan zakatnya lalu diambil sisanya. Enggak, yang diwajibkan adalah at-takhallus minha kulliha. Berlepas diri dari semuanya. Berarti bukan untuk dibayarkan zakatnya. Karena kalau bayarkan zakatnya nanti sisanya dapat uang umpamanya 100 juta, bayar zakat 2,5%, 2.500.000, sisanya mau dipakai? Enggak. Karena ini at-takhallus minha kul halal, tapi ada yang sedikit di situ bercampur dengan yang haram. Bisa saja ada di antara yang mengatakan tetap dihitung pembayaran zakat. Tetapi ala sahih, menurut penulis, yang lebih sahih, yang rajih dalam masalah ini adalah annahu la zakata fihi. Tidak ada kewajiban zakatnya, berarti harus dipisahkan. Atau dia berupayalah untuk membersihkan dagangannya itu dari sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini untuk jenis yang pertama. Harta yang haram karena ainnya. Seandainya itu yang diperjualbelikan, maka itu adalah amwalun khabisa, harta yang buruk di mana tidak boleh artinya tidak masuk dalam hitungan zakat. Bahkan tidak boleh dia untuk memperjualbelikan. Yang kedua, kita masuk pada bagian yang kedua. Malun muktasabun al-malul muharramu likasbihi. Harta yang diharamkan dikarenakan atau disebabkan oleh cara mendapatkannya. Dia asalnya haram, asalnya halal. Barang itu halal memang, boleh dipergunakan, boleh diperjualbelikan, boleh dihadiahkan. Itu bukti bahwa dia halal. Karena kalau haram tidak boleh dihadiahkan. Nah, sekarang berubah statusnya menjadi haram karena cara mendapatkannya. Harta yang seperti ini, para ulama membagi kepada dua kategori. Jadi harta yang seperti ini nih, yang haram karena cara mendapatkan itu, terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, malun muktasabun biduni aqdin. Harta yang diraih tidak dengan akad. Berarti dia memilikinya tidak dengan akad. Tidak ada akadnya. Apa contoh yang tidak ada akad itu? Ya'khudhuhu syakhsu zulman. Seseorang mengambil harta itu dari orang lain zulman. Biduni aqdin. Secara zalim tanpa ada akad. Seperti al-malul maghsub, harta yang dirampok. Wal malul masruq, harta yang dicuri. Jadi beda harta yang dirampok dan harta yang dicuri. Kalau ada orang mengambil harta malam-malam, diam-diam, masuk ke dalam rumah, itu dia pencuri. Al-malul masruq.
Tapi kalau ada lahan dia bukan punya dia lahan itu punya orang lain. Tapi dia merebutnya. Berarti malul maghsub, harta yang dirampas. Atau al-malul manhub, harta yang dijarah. Kayak ada demo, rame-rame demo, lewat dapat Indomaret, masuk, ambil harta itu, ambil barang-barang dalam. Berarti penjarahan. Harta itu tidak ada akadnya itu. Itu hanya diambil secara paksa. Wal malul mukhtalas. Al malul mukhtalas itu seperti penggelapan. Diraih melalui penggelapan, atau seperti para ulama juga mengartikan mukhtalas itu bisa dibawa kepada seperti korupsi dan lain sebagainya. Berarti mukhtalas, ikhtilas. Nah, ini bentuk harta-harta yang diraih dan itu tanpa ada akad. Maka harta yang halal tadi awalnya halal, kalau seandainya memang diraih dengan cara tanpa akad itu, maka dia berubah hukumnya menjadi harta haram. Kenapa berubah menjadi haram? Likasbihi, karena cara mendapatkannya, di mana harta itu didapatkannya tidak dengan pakai akad. Tidak ada akad. Orang mencuri tidak ada akadnya. Semua harta itu berarti bagi dia adalah haram. Bagaimana cara bertaubat dari harta haram seperti itu? Bertaubat dari harta haram seperti itu, selain dia mengaku bersalah di hadapan Allah, lalu dia la tasihhu taubatu minha illa bi'iadatiha ila sahibiha. Dia tidak akan diterima taubatnya, tidak sah taubatnya itu kecuali bi'iadatiha ila sahibiha, kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya. Kalau ada sesuatu yang pernah dia curi, ada motor yang dia curi, berarti kembalikan. Atau ada barang-barang yang bukan hak dia, dirampasnya atau dijarahnya, berarti caranya dikembalikan kepada si pemilik. Bagaimana kalau barang sudah tidak ada? Kembalikan harganya kalau orang itu mau. Bagaimana kalau orang itu sudah memaafkan? Itu lain cerita. Kalau orang sudah memaafkan, bilang ke dia, Pak, Bu, saya pernah dulu mencuri motor Ibu. Ada orang seperti itu? Ada. Datang mengaku sebagai orang yang pernah mencuri. Tapi kalau seandainya ada orang yang ingin serius dalam bertobat, mungkin bisa dia lakukan. Dan dia siap dengan segala resiko. Dan bisa saja seseorang, orang yang kaya, ketika ada orang yang jujur untuk meminta maaf seperti itu, mungkin saja dia bisa memaafkan. Nah, oleh karena itu dia mesti mengembalikannya. Fa in kana la ya'lamu sahibaha lituliz zaman. Bagaimana kalau seandainya tidak tentu siapa punya, lainnya lelamuh. Baru ada keinginan taubat pada waktu yang sudah lama dan dia sudah lupa siapa pemiliknya. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia sahibiha, untuk pemilik harta tadi. Umpamanya harga motor yang dicuri dulu 5 juta, nyelalamuh. Sedekahkan 5 juta, niatnya adalah untuk pemilik yang tadi. Setelah dia sedekahkan, datang uang lu minta. Toswo, datang minta. Apa yang harus dia lakukan? Seandainya terjadi seperti itu. Lau ja'a malikuha yauman. Seandainya suatu hari nanti pemiliknya itu datang. Wa talabaha, lalu dia minta. Maka dia mesti mengembalikan uang seharga tadi. Lalu sedekah yang dia berikan tadi berpindah pahala menjadi sedekah dia. Karena uang sudah dia kembalikan, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan harga tadi, dan apa yang sudah disedekahkan dulu pahalanya berpindah
untuk dia, la anil malik. Tidak lagi menjadi sedekah yang pahalanya untuk dia yang memiliki. Bagaimana dengan zakatnya? Apakah ada kewajiban zakat bagi barang yang dicuri seperti itu? Nah, di sini dikatakan wa amma zakatu hazil amwal fahazil amwalu la zakata fiha aidan. Harta yang seperti tadi itu yang haram karena cara mendapatkan dan dia tidak ada akad, dicuri, dirampas, dijarah, tidak ada akad, maka la zakata fiha aidan. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang seperti tadi. Li'anna min syuruti wujubiz zakah milkun nisab wa tamamul milki. Karena di antara syarat wajib zakat itu adalah memiliki sejumlah nisab dan sempurna kepemilikannya. Sedangkan harta yang dicuri tadi itu bukanlah milik dia secara sempurna, bahkan bukan milik dia sesungguhnya. Itu hanya barang yang ada di tangan dia yang dirampasnya, sesungguhnya dia bukanlah sebagai pemilik. Maka untuk yang jenis ini ternyata berdasarkan kepada apa yang ditulis dalam buku ini, la zakata fiha, tidak ada kewajiban zakat. Dan yang harus dia lakukan ya menghentikan kebiasaannya itu. Karena harta-harta seperti itu juga kalau seandainya dijualnya, dibeli oleh seseorang yang mana dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka dia tidak berhak untuk membelinya. Karena barang itu sebenarnya adalah barang yang tidak halal. Umpama ada orang melakukan kejahatan curanmor, pencurian motor, lalu ada penampungnya. Apakah barang ini menjadi halal bagi pihak penampung? Nyala jale tantu adukannya itu kau jual rumah. Dijual murah dan dia sengaja menampung barang-barang yang hasil curian. Apakah dengan membeli barang hasil curian dan dia tahu itu sebagai hasil curian akan menjadi halal bagi dia? Tidak. Oleh karena itu yang mencuri mendapat dosa, yang membeli kepada dia juga akan mendapatkan dosa karena dia tahu bahwa barang itu adalah barang yang tidak halal. Nah, jadi tidak ada kewajiban zakat padanya, bukan berarti dia dibiarkan untuk melakukan kejahatan, nah, dia dituntut untuk meninggalkan perbuatan tersebut, bahkan untuk mengembalikannya. Seandainya dia tidak mengembalikan, tetap dalam keadaan mendapatkan dosa. Maka di sini dikatakan faman ghasaba ardan wa tahajara biha. Barang siapa yang merampok satu lahan, wa tajara biha, lalu dia perjualbelikan lahan yang tadi itu. Fanaqul, maka kami katakan, hazhil ardu la zakata fiha. Tanah tadi itu yang dirampas tadi itu dan dengan jual belinya itu la zakata fiha, itu tidak ada kewajiban zakatnya, li'annaha malun muktasabun zulman. Karena itu harta yang diraih secara zulman, menzalimi orang lain, menzalimi pemiliknya. Karena bukanlah seharusnya itu yang dia lakukan. Sementara zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Itu jenis pertama dari bagian yang kedua. Jenis yang kedua dari bagian yang kedua tadi, harta yang haram karena usahanya, al-malul muktasabu bi'aqdin, harta yang diraih, dia ada akadnya. Kalau ada akad berarti ada sukarelanya. Tetapi bi'aqdin fasid. Cuma dalam akadnya itu ada sesuatu yang fasid. Berarti diraih dengan akad yang rusak, akad yang salah. Meskipun di situ biridha sahibihi, ada saling ridha di situ, ada saling rela. Karena kalau jual beli umpamanya itu kan antaradin illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Jual beli yang terjadi sesama kalian tapi suka sama suka.
seperti kaman akhaza malan birriba. Seperti seseorang yang mengambil satu harta, ada akadnya, tapi di dalamnya mengandung unsur riba. Ada akad. Kalau yang pertama tadi tidak ada akadnya. Akada akdan ribawiyan, ishtara baitan bi akdin ribawi. Ada seseorang yang membeli rumah, tapi pembelian rumahnya itu dengan akad ribawi. Atau dakhala musabaqa fiha qimar wa faza bijaizati sayyara au nuqud. Dia ikut serta dalam sebuah perlombaan di mana dalam perlombaan itu ada unsur judinya dan dia mendapatkan hadiah mobil atau uang. Berarti ada akadnya, ada keabsahan pekerjaan yang dia lakukan, cuma di dalamnya ada unsur yang diharamkan, ada qimar, ada spekulasi, ada seperti judi. Lalu ia mendapatkan hadiahnya sayyara, mobil, au nuqud, atau dalam bentuk uang. Nah, ini yang seperti ini adalah pada bagian yang kedua. Harta yang diharamkan, tetapi keharamannya disebabkan oleh akad, tapi di dalam akadnya ada sesuatu yang sah, yang batil, yang fasid. Seperti adanya unsur-unsur riba, atau adanya unsur-unsur penipuan. Kan ada orang-orang yang dalam akadnya unsur-unsur penipuan. Dia tipu orang lain, kemudian dia mendapatkan keuntungan dengan dia menipunya seperti tadi itu. Harta yang seperti ini dikatakan bahwa cara bertaubatnya adalah memang benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau seandainya terjadi jual beli, orang yang membeli dari dia, orang tadi tidak mendapatkan dosa apa-apa. Karena yang berdosa adalah dia. Seandainya ada orang membeli rumah dengan cara riba, lalu dijualnya rumah tadi itu, apakah si pembeli ikut mendapatkan dosa? Dia membelinya dengan akad riba, berhutang tapi dengan cara riba. Kemudian dia jual rumah itu kepada orang lain. Kalau yang khamar tadi kan tidak boleh kan? Yang pertama tadi juga tidak boleh orang lain membelinya karena tidak ada akad di situ. Itu harta yang memang tidak akan mungkin bisa dihalalkan. Kalau seperti itu ya, pada bagian yang kedua ini dikatakan falau anna syakhsan istara baitan bi'aqdin ribawi. Seandainya ada seseorang yang membeli rumah dengan cara akad ribawi, atau istara sayyarah, dia membeli mobil juga bitamwil ribawi, dengan sistem riba. Summa ba'a hazihi sayyarah, lalu kemudian dia jual mobil itu atau rumah itu kepada orang lain. Fahuna, maka di sini la ya'samul mushtari bidzalik. Orang yang membeli darinya la ya'sam, tidak mendapatkan dosa apapun dari riba yang dia lakukan. Karena dia sebagai pelaku riba, dianya yang berdosa dengan ribanya itu, dia harus bertaubat kepada Allah. Adapun orang yang membeli barang dari dia, maka la ya'sam. Hatta walau kana ya'lam bidzalik. Meskipun yang membeli tadi tahu dia kalau rumah itu dibelinya dengan cara akad riba. Jadi bukan bagi yang tidak tahu saja. Si pembeli tahu dia kalau itu didapatkannya dengan cara riba. Maka yang membeli tadi la ya'sam. Li'anna hadzal mal yamlikuhul akhiz bil qabdi. Karena sesungguhnya harta ini dimiliki oleh pemiliknya dengan cara meraihnya, dan di situ ada akad. Berarti akad itu membuat barang menjadi halal bagi dia. Cuma dalam akadnya ada yang salah, membuat dia berdosa. Sehingga dia berhak untuk menjual.
Karena memang barang milik dia didapatkannya dengan akad. Hanya saja dalam akadnya ada sesuatu yang salah dan dia sebagai pemilik berdosa. Adapun yang membeli maka tidak mendapatkan dosa apapun. Boleh dibelinya. Kita sambung insya Allah setelah menjawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita terkait dengan jenis yang kedua, harta yang dimiliki oleh seseorang ada akadnya, tetapi di dalam akadnya ada sesuatu yang diharamkan seperti riba, mengandung unsur riba. Yang menanggung dosa di sini adalah al-kasibul awwal. Dia yang pelaku pertama yang memang melakukan riba. Adapun bermuamalah dengan orang seperti itu, apakah dibolehkan? Seandainya kita datang untuk meminjam uang, itu namanya muamalah. Kita tidak punya uang, kita datang ke dia, lalu kita meminjam uang ke dia dan diberikannya uang dari ribanya. Bolehkah kita ambil? Dapatkah kita dosanya? Tidak. Dia yang berdosa. Urusan dosa sama dia. Kita boleh untuk
kita boleh untuk bermuamalah dengannya. Apa dalilnya oleh para ulama? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi dulu sangat terkenal sebagai pelaku riba. Yang mungkin saja di dalam hartanya itu ada unsur riba. Bahkan di sini dikatakan wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yashtari minhum. Nabi pernah juga bertransaksi membeli sesuatu dari orang-orang Yahudi. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam tufiya, ketika Nabi kita diwafatkan, wa dar'u marhunatun inda Yahudi. Baju besi Nabi itu masih digadaikan di tangan seorang Yahudi, di mana Nabi ketika itu meminjam harta dengan gadaiannya adalah baju besi. Nah, orang-orang Yahudi terdahulu pada masa Nabi sangat terkenal sebagai orang-orang yang suka untuk melakukan perbuatan riba. Maka besar kemungkinan di harta mereka ada sesuatu yang mengandung unsur riba, tetapi Nabi tetap melakukan muamalah dengan orang-orang seperti itu. Maka dikatakan, fa in alimta anna syakhsan muwazzafan ribawiyan. Jika kamu tahu ada seseorang yang muwazzafan ribawiyan, dia menjadi karyawan tetapi pada lembaga-lembaga yang di situ ada unsur ribanya. Au yata'amalu birriba, atau seseorang yang biasa bermuamalah dengan riba, fala mani'a min antak balal hadiyah minhu, maka tidak ada larangan untuk kamu ketika kamu mendapatkan hadiah darinya. Dibawa hadiah, apakah kita harus tolak hadiah itu? Dikarenakan oleh kemungkinan yang diberikannya sesuatu yang di dalamnya ada unsur riba. Berdasarkan penjelasan ini, la mani'a min antak balal hadiyata minhu, maka tidak ada larangan bagi kamu untuk mengambil hadiah darinya. Itu salah satu dari bentuk muamalah. Atau kalau seandainya ada rumah yang dibelinya dengan cara riba, boleh enggak kita sewa? Berarti muamalah namanya itu kan? Kita sewa sebulan segini, dia tetapkan sebulan. Tapi rumah itu dia dapatkan dengan cara riba. Ikut kita dapat dosanya? Enggak. Dosa riba itu urusan dia. Dosa riba urusan dia. Cuma dia bukan berarti bebas untuk melakukan riba, bukan itu maksudnya. Ketika memang dia sudah tahu dengan hukum riba, maka dia harus menghentikan semua akar-akar riba yang dia lakukan. Adapun yang terdahulu, yang telah terlanjur, itu tetap bagi dia boleh untuk dimanfaatkan. Berdasarkan kepada ayat di mana dikatakan, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa. Siapa yang telah sampai kepadanya mau'izah, peringatan dari Rabb-nya, sudah tahu dia bahwa riba itu haram. Kalau dia sudah tahu, fantaha, lalu dia berhenti dari berbuat riba itu, maka dia bertaubat berhenti. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah terdahulu. Berarti semua bentuk riba yang sebelumnya boleh untuk menjadi milik dia, tapi dia harus menghentikan di masa yang akan datang. Dia tidak boleh lagi untuk melakukan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Ada yang menolak pendapat tadi, bilang begini, bagaimana dengan ayat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum? Jika kalian sudah bertaubat, maka cukup bagi kalian modalnya saja kalau sudah bertaubat. Berarti apa yang dihasilkan keuntungan dari riba berarti menjadi haram berdasarkan ayat ini. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini, barang siapa yang sudah bertaubat maka cukup baginya modal. Itu bagi dia yang belum mengambil keuntungannya. Umpamanya ada orang yang melakukan transaksi utang piutang, 1 juta, nanti ribanya 200.000. Seandainya keuntungan itu belum dia ambil, maka cukup baginya 1 juta, yang 200 tidak dia ambil jika belum dia dapatkan.
Kalau seandainya sudah dia ambil pada waktu yang sebelumnya, maka berarti itu adalah sesuatu yang sudah terlanjur. Itu masuk dalam kategori fantaha falahu ma salafa. Baginya apa yang telah berlalu. Itu jawaban oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena yang mengatakan tadi itu pendapat yang tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya persoalan riba, kalau dia tobat maka tidak perlu dia mengembalikan yang tadi kepada orang-orang yang telah dia ambil, asalkan dia jujur dalam bertaubatnya, tapi dia harus menghentikan perbuatan itu. Wa hadzal qauluhu wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah pilihan dari pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia wajib bertaubat, tetapi yang sebelumnya, apa yang dia dapatkan sebelumnya, sebelum dia bertobat, itu sesuatu yang menjadi milik dia. Karena ada akad yang membuat itu menjadi hak dia, cuma dalam akadnya ada sesuatu yang salah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan zakatnya? Apakah dia menghitungnya dalam memasukkan ke dalam uang yang harus dia zakatkan? Nah, di sini dikatakan bahwa falau annahu hasala ala fawaid bankiyah minar riba. Kalau seandainya seseorang itu menghasilkan uang dari fawaid bankiyah, faedah-faedah dari bank, berarti maksudnya adalah uang-uang yang dari transaksi ribawi yang ada pada bank. Wa dhammaha ila amwalihi wa haqqaqa sarwatan kabira minan nuqud. Dia gabungkan uang tadi kepada harta-harta dia yang lain, uang yang lain, dan dia telah meraih sarwatan kabira. Satu kekayaan yang banyak, ja'a biturukin muharramah. Datang dia dapatkan dengan cara-cara yang di situ ada unsur haramnya. Riba kan tadi dalam yang diharamkan. Fanaqul, maka kita katakan tuzakkiha ma'amalik. Kamu bayarkan zakatnya bersama harta kamu yang lain. Berarti tetap dikeluarkan zakatnya yang sudah terlanjur. Yang sudah dia dapatkan dengan cara yang riba, maka dia harus menghitungnya, menggabungkan harta yang lain untuk kemudian dia bayarkan zakatnya. Li'annaha, karena sesungguhnya harta tadi tadkhulu tahtal milki, masuk ke dalam harta yang memang milik dia secara sempurna. Milik dia. Karena berdasarkan kepada akad. Ma'a kaunihi asiman bidzalikal aqdil fasid. Meskipun dia sesungguhnya asiman, berdosa dengan akad yang fasid yang dia lakukan itu. Lakin alaihi zakatuha, tetapi dia berkewajiban untuk membayarkan zakatnya, li'annahu qabadaha, karena itu sudah berada dalam genggaman dia dan dalam kepemilikan dia. Jadi berbeda dengan harta yang pertama. Yang pertama tadi memang itu bukan menjadi hak dia, berarti dia tidak menjadi miliknya. Berarti tidak ada kewajiban zakat. Dicuri berarti tidak menjadi milik dia. Kalau ini, itu harta milik dia. Berarti seandainya memang dia akan mengeluarkan zakat uang, dan ada di antaranya yang sudah terlanjur dari perbuatan ribanya, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Dan yang menerimanya boleh dia untuk mengambilnya. Bahkan ketika harta itu dihadiahkannya, boleh pula orang lain untuk mengambilkannya. Karena ada dulu orang yang bertanya juga begini, Pak Ustadz, saya diundang oleh seseorang untuk pesta pernikahan anaknya. Tapi saya tahu dia itu pelaku riba. Boleh enggak hadir ke pestanya? Karena otomatis makanan di situ diantaranya dari uang riba. Boleh enggak? Punyakah kita atau dapatkah kita dosa? Enggak boleh. Makan, datang, hadir, makan. Dosa riba itu urusan dia. Karena dia sebagai pelaku. Karena kalau nanti tidak dibolehkan, jangan-jangan tidak ada pesta yang pantas untuk kita hadiri. Jangan-jangan. Dikarenakan oleh banyaknya harta
harta-harta syubhat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi yang tadi itu zakatnya mesti, karena itu milik dia, berbeda dengan poin yang pertama, yang dicuri, yang dirampas, dia tidak bayarkan zakatnya, karena itu bukan menjadi harta dia. Ini saya kira mudah-mudahan sudah semakin jelas dari apa yang disampaikan pada sebelumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masalah babi, apakah boleh sabun mandi dari zat-zat yang minyak babi? Sebab babi ini kan dimakan dengan Arab, kalau dipegang Arab ada berpendapat. Jadi sabun mandi ini olahannya bercampur dengan minyak babi, boleh dipakai katanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Menggunakannya tetap tidak dibolehkan. Dulu pada masa Nabi ada yang menggunakan lemak babi itu untuk sebagai minyak penerang atau untuk dempul-dempul kapal yang bocor. Nabi malah melarang. Kan bukan hanya untuk dimakan. Apalagi kalau sabun nanti ke badan kita. Ada juga katanya sikat gigi itu katanya bisa terbuat dari bulu babi. Itu bukan juga untuk dimakan, tapi kita pakai, maka itu juga sesuatu yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu diminta kita untuk menghindarkan semua yang mengandung unsur babi. Wallahu a'lam. Iya. Dia melanjutkan ribanya. Berarti ya. Kalau dia melanjutkan proses ribanya, berarti dia kena. Tapi kalau dijualnya, ini mobil saya jual 100 juta, karena setaubat dari riba saya, uang ini untuk saya gunakan untuk melunasinya. Berarti dia tidak ada kena. Tapi kalau dia bilang, kolej 2 bulan lagi, lanjut semuanya. Jadi riba lanjut kali katanya. Berarti itu tidak dibolehkan. Karena dia ikut dalam transaksi ribanya. Berhati-hati. Tapi kalau dia beli langsung dan tidak ada hubungan lagi dengan unsur ribanya, maka insya Allah dia tidak kena oleh dosanya, karena dia membeli barang yang jelas menjadi milik seseorang. Kan ini punya kan milik dia. Cuma dalam akadnya ada unsur riba. Beda dengan curi. Curi itu tidak membuat barang menjadi milik dia. Kini mau balik, berarti tidak boleh. Kalau kita tahu, maka jangan dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan, yang benar itu datangnya atas bimbingan Allah, dan kalau ada yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.